Bapa. Berkati Tuhan teman-teman kami yang belum datang, dan dalam perjalanan Tuhan Yesus sertakan dibawakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan Tuhan, yang malas Tuhan Yesus jamah Tuhan, agar Sabtu depan dapat berkumpul bersama-sama lagi Tuhan. Rumah ibadahmu ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Berkati juga Bapa pelayan-pelayanku yang pada sore hari ini melayani Kau Tuhan. Dan berkati juga Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami terima dengan baik Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti-Mu ya Bapa.
Tuhan, kami juga takut dan dengan anak firman.
Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi, berkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan Tuhan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Juga Tuhan berkati kami semua, biarlah hati dan pikiran kami Tuhan bisa fokus untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang telah Tuhan kami dengar nanti akan tertanam di dalam hati kami Tuhan. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu akan menjadi pegangan Tuhan dalam setiap kami menjalankan kehidupan kami ini Tuhan. Juga Tuhan berkati untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah Tuhan itu semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya besar kecil Tuhan tidak menganggap itu, tetapi Tuhan lihat hati kami Tuhan. Tuhan lihat hati kami Tuhan, seberapa besar Tuhan kami mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Biar pelayanan di tempat ini Tuhan bisa lebih baik lagi Tuhan daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan yang paling Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Lagi foto bilang apa kabarnya anak remaja? Luar biasa. Puji Tuhan. Terlalu besar ini. Jameson. Ya, pada sore hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan bukan karena kebiasaan saya, tapi saling berbagi, saling belajar. Karena seseorang yang menyampaikan firman Tuhan itu akan balik kembali ke siapa yang menyampaikan itu. Ya, judulnya di sini ada yang bisa bacakan? Walk with Jesus. Ada tahu artinya? Acak. Acara bahasa Inggris saya di WA sama acara bahasa Inggris saya yang mesti. Mana dari bahasa Inggris? Dia bagus, tapi saya salut. Istilahnya dia mau belajar atau tidak ya. Nanti aja bantuannya khusus sama Bang Ami. Oh, ya. Walk with Jesus, berjalan bersama Yesus. Ya. Ada seorang ayah mengajak anaknya jalan-jalan. Jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi ya. Anak ini sangat senang ya, melihat mungkin ini anak ini sekitar ya seekor Moses lah. Ya, seekor Moses. Dia sangat senang, dia ajak bapaknya, "Yuk jalan-jalan yuk." Ayo pak, kita jalan-jalan, ayo pak, senang sekali. Dia langsung memegang tangan bapaknya. Yuk, keluar dari rumah, jalan-jalan di pinggir jalan, melihat pemandangan, dan dia terus bertanya, "Itu apa pak? Ini apa pak?" Terus dia mengungkapkan apa yang dia ingin tahukan. Ya, dia sangat senang, dia tidak ragu. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dia jalan bersama dengan bapaknya. Ya, dia berjalan dengan ayahnya. Dia tidak takut kalau dia jatuh, karena dia akan pegang tangan bapaknya. Ya, begitupun Bapak di surga. Ya, Bapak di surga itu pengen banget, sangat-sangat ya, Bapak di surga pengen banget kita tuh jalan bersama dia. Nih saya pengen jalan sama kamu. Mau nggak? Itu Bapak kita di surga. Walaupun Tuhan Yesus itu tidak kelihatan secara kasat mata ya,
Kalau dia saat ini atau nanti pagi ngajak kalian jalan Tuhan Yesus, ya berarti Tuhan Yesus datang yang kedua kali dong. Ya, dia itu tidak lihat. Jadi berjalan bersama dengan Yesus dalam arti yang bukan berjalan dengan kemauan kita sendiri. Nah, jadi sekarang menjadi pertanyaan buat anak-anak remaja ini, pemuda-pemudi di tempat ini, apakah posisimu sekarang ini bersama Yesus? Jawab dalam hati kalian. Apakah kita mau berjalan bersama Dia? Atau kita berjalan menurut kehendak kita sendiri? Dari 3 pertanyaan itu, di mana diri kalian? Pertama, posisimu sekarang bersama Yesus, atau hanya tulisan bahwa kalian itu anak Kristen, anak Tuhan, tapi jiwa pikiran kalian belum tentu. Ya, banyak loh ya, banyak anak-anak muda itu ke bawah dunia ini. Kenapa? Karena ya dunia itu enak. Dunia ini memberikan kenyamanan. Dunia ini memberikan sukacita. Ya, tapi hanya sesaat, bukan untuk selama-lamanya. Jadi sekarang posisimu di mana? Kamu berada di mana? Kamu berjalan bersama Yesus atau kamu berjalan diri sendiri? Nah, banyaknya anak Kristen itu nggak sadar. Memang ke gereja saat ini datang ibadah, tapi di luar gereja kami, ya, saya, Aceh, Bapak Ibu Gembala nggak tahu apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Apakah tetap kalian bersama Yesus, berjalan bersama Yesus? Kalau baik-baik saja, lupa. Ya, tapi kalau udah sakit, ya pasti ingat Tuhan Yesus. Pasti. Apa nggak ingat? Lagi sakit tuh nggak ingat? Langsung obat. Karena obat palanya pusing, godrek. Ya. Atau kalau lagi ada masalah, ya nggak ingat. Ingat baru. Apalagi mau ya Tuhan Yesus tolong saya, beri hikmat saya. Walaupun sekarang ujiannya di rumah. Ya, integritas kalian, yang mempengaruhi kehidupan kalian saat ini. Ya, kalau lagi ujian ingat sama Tuhan Yesus. Tuhan, berdoa dulu. Jangan ujiannya nggak berdoa, dia tahu Google. Nggak doa ya, langsung buat Google gitu. Ya, orang-orang di dunia ini banyaknya itu seperti itu. Mereka itu nggak mau jalan bersama Yesus. Karena apa? Berjalan sama Yesus itu nggak mudah, nggak senang-senang terus seperti tadi yang saya ceritakan di awal. Ya, bapaknya ngajak jalan-jalan, bisa lihat ini, lihat sana, lihat sini. Ya, biar kalian anak ini bisa tahu oh ini apa. Jangan kita hanya setengah-setengah. Ya, kalian beribadah datang hari Sabtu, malah pelayan Tuhan dari Rebo, Sabtu, Minggu. Jangan anggap itu rutinitas. Seperti kalian sekolah. Ya, ibadah itu seperti sekolah. Saya harus ibadah itu boleh. Istilahnya itu boleh untuk awal. Untuk awal kita beribadah. Hari ini saya harus ke gereja. Itu boleh. Tapi jangan itu sebagai rutinitas, kebiasaan. Datang, duduk, diam. Melayani ya sudah melayani. Tidak ada perubahan dalam diri kalian bersama Yesus. Orang yang bersama Yesus terlihat dari tingkah lakunya, terlihat dari perbuatannya, terlihat dari perkataannya. Dia bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya,
terpancing emosi sedikit dia bisa menahan. Itu orang-orang yang ya saya sering dibully langsung keluar grup meja Pakai bahasa Inggris lagi keluar. apa link ya. Puji Tuhan, Bang kami punya inisiatif bikin grup anak-anak remaja yang dimasukin cuma saya doang. Oden aja, kenapa? Karena Odennya ngasih pengumuman-pengumuman. Ya, ini memang khusus buat kita aja Oden. Tapi kalau yang bapak kembali dimasukin, beda lagi kayak yang di Maranatha, berat-berat. Jadi ya udah, saya nggak banyak komen, cuma satu komennya. Ya ini lagi ini udah selesai yang lainnya komen bahkan orang Dogo sama Kemona belum masuk ya, dimasukin nanti kita kontaknya. Ya. Oke. Jadi semua saling melengkapi. Pagi-pagi Doni WA, selamat pagi guys, apa kabar? Jangan lupa salaman, jangan hanya tersenyum karena senyum jam 9 bisa lapar, Mau ketemu mama guys. Amin, itu rahasia kita. Ya, ya, balik lagi ke firman Tuhan. Orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan seperti kalian, anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus. Dalam berjalan bersama Yesus itu ada 3 hal yang saya dapatkan. Ya, yang pertama ujian. Nah, kalian minggu ini lagi ujian. Yang kedua iman. Dan yang ketiga ketekunan. Nah, 3 hal ini yang harus kita miliki, yang harus kita hadapi, ya. Ujian untuk menaikkan kita naik kelas, naik level, ya. Kalau game gimana Ketona yang game ada kok naik level dari amatir ke pro. Yang masih suka main game, Lukas masih main game Mobile Legends enggak ya? Oh sama kayak saya. Sukanya main Facebook. Ya, ujian itu membuat kita naik. Nah, berjalan bersama Yesus itu enggak selalu senang, kata saya tadi bilang. Tadi anak-anak yang diajak bapaknya enggak mungkin jalannya rata, terus pasti anak ini banyak yang ada di terowongan naik. Betul enggak? Pasti. Kalian belum punya anak sih, saya udah punya anak gitu. Lagi aja, kalau ada trotoar dia pengen naik, excel aja. Kalau di trotoar tuh ada yang kemarin nanti kita sering jalan, ada yang rantainya di depan apa ya, hotel Hai itu lantainya kan ada yang hitam, ada yang putih dia, gitu. Kan itu dia senang. Nah, dia harus ada usaha lompat ke sana, nanti ada rintangan buat tempat orang jualan dikasih kayu gitu. Yes. Berjalan bersama Yesus pun sama, ada ujiannya. Buat kita naik level, enggak kita cuma itu aja. Ya, kalian enggak cuma anak TK, enggak kalian cuma anak SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah. Ya, lama-lama jadi lebih lagi. Ya, berjalan naik. Kalau kita berjalan ada rintangan seperti kita naik bukit. Ya, naik bukit di sini ada bukit kan? Gak ada kan? Coba aja kalian naik tangga di gereja, ya, naik ke atas. Harus mendaki. Itu pakai tenaga nggak? Pakai usaha nggak? Pakai kan? Supaya apa? Supaya kita nanti naik lebih tinggi, kita bisa lebih melihat sekitar kita. Bahkan kita bisa melihat apa yang ada masalah di depan kita. Kalau kita cuma di bawah-bawah ini aja, ya kita kasih itu doang. Kamar mandi lagi dapur. Tapi kalau saya naik ke atas, saya bisa lihat jemuran, saya bisa lihat gedung malam, saya bisa lihat medisina, bahkan dulu lagi kecil bisa main layangan di atas. Ya, nah, begitu pun kita harus menghadapi ujian.
Kita buka ayatnya, Yakobus 1 ayat 2. Berjalan bersama Yesus ada 3 hal: ujian, iman, dan ketekunan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, pencobaan di sini ini, ujian itu, ya, acak, biar papi dong. Papimu ganteng, ujian itu, ya, jadi saya lupa. Itu datangnya banyaknya dari siapa? Enak aja, BBC salah-salahin. Ajar juga bisa jadi ujian, ya kan? Nah, ya, kamu juga bisa jadi ujian bang kami. Banyak banget ujian kan? Ujian itu jangan salahin, pencobaan itu iblis terus. Ya, pencobaan itu bisa dari diri kita sendiri. Benar apa salah? Benar. Benar kan? Oh Joko. Benar kan? Mau contoh? Yang belajar nyon gak nyontek cuma dia. Ya, itu yang membuat kita itu menghadapi cobaan-cobaan itu ya nyontek. Kalau sekarang di rumah ya Pak, ya, kalau di sekolah kelihatan gurunya ngapain? Diam aja, itu maksudnya bahaya. Pasti ditegur, pasti diambil kalau pakai HP, di apa sih namanya? Disita HP-nya, ya, disita. Kalau di saya, ya, disita buat gurunya, orang nangis berdarah ya. Nah, nggak jujur. Kalau yang bekerja nih, kayak Abigail sudah bekerja, Cici, Dewi Kartika, Doni, Handoko, ya, kalian sudah bekerja. Kejujuran itu sangat penting. Itu ujian kalian, ya. Dari masalah uang, dari masalah kalian nulis barang, wah, bosnya tambahin barangnya kelebihan. Di sini ditulisnya 5, tapi kok barangnya ada 6. Nah, 1 buat saya bisa saya jual. Kalau saya jual lagi barang yang harusnya barangnya 5.000, tapi kalian naikin 5.500, 500-nya buat sendiri. Nah, nanti lama-lama orang membeli, wah, kita mau larang. Ya, biasanya 5.000 jadi 5.500 sekian. Karena apa? Nggak jujur. Nah, kalau udah nggak jujur, akan terus. Nah, itu membuat kita masuk dalam ujian, dalam pencobaan kita sendiri. Lama-lama ketahuan bosnya diapain? Mending dipecat. Kalau bawa kantor polisi, repot. Nah, yang paling saya sering nyindir buat kalian anak muda, nggak perempuan kayak laki, merokok. Ya, tahu sih. Merokok baik nggak? Enggak, tapi banyak yang merokok. Ditulis di papan segede jaban itu, jaban aja kecil, segede-gedenya merokok akan menyebabkan kematian. Tapi banyak orang merokok, bahkan anak-anak remaja, anak-anak remaja Kristen, pemuda-pemuda Kristen banyak yang merokok. Udah pakai wan yang gak ada asapnya, pada baik. Ya rasanya stroberi pada baik, atau jus baik jelas stroberi. Ya, udah gak ada ayatnya di Alkitab, kata siapa memang gak ada ayatnya dilarang merokok, gak ada.
Gak ada yang dilarang merokok. Tuh tulisannya itu stikernya Opa. Masih ada tuh. Opa yang dari surga stikernya masih ada. Ayo kira B, kira. Ayo sudah dunia ini aja udah bilang itu gak baik, merusak kesehatan. Alkitab lebih lagi, kita ini baik Allah. Kalian tahu baik Allah? Jawaban perjanjian lama apa Bang Amin? Baik Allah perjanjian lama, rumah Tuhan. Seperti apa rumah Tuhan itu? Baik lama, baik Allah perjanjian lama. Bukan Tuhan Yesus meninggal. Sesudah Tuhan Yesus meninggal sudah lain. Dari mulai dari Daud, ya, Salomo, ada 3 tahap. Pertama Bang, pelantaran. Itu semua orang yang akan mempersembahkan persembahan korban bakaran di situ. Ya, kedua ruang suci. Ini hanya imam-imam. Dan di situ ada kamidian, di situ ada roti sajian. Semuanya serba suci. Dan yang paling terakhir adalah ruang maha suci, yang dimana di dalamnya ada tabut perjanjian. Nah, Tuhan menganggap diri kita ini, diri kalian semua, anak-anak remaja, itu baik Allah, sesuatu yang suci. Itu yang maha suci itu, kalau bukan imam besar, dan itu hanya terjadi setahun sekali. Kalau lebih sembarang masuk langsung, ya. Nah, sebagaimana Tuhan menyucikan baik Allah, begitupun kita ini baik suci. Ada. Terus ada lagi ayatnya, apa yang kau masukkan dan keluarkan tadi, itu adalah haram. Itu ilustrasinya atau gambarannya. Bisa dikaji, yaitu bisa dengan perkataan, bisa juga dengan apa yang kita makan, kita rakus, makan terus, nah. Dan juga sama juga roh. Bapak tua aki-aki. Sekarang gini aja, kalau kita nih baik Allah, suci, kamar kalian, ya, buang sampah sembarangan, baju kotor masih ada di kamar, baunya enak nggak? Sampah-sampah di mana? Baunya enak nggak? Nggak enak. Jadi sarannya, ada kecoa, nanti ada kaki 1000, lama-lama ada kelawar, tikus. Jangan coba-coba merokok. Ya, kalau mau tanya masalah rokok, tanya Bapak Gubernur. Ya, pakarnya. Ya, sebelum terjun ke rohaniannya. Tanya. Kalau saya nggak pernah rokok, ya. Kalau saya itu batuk, apalagi borok, bengek. Orang rokok bengek, mau menik rokok. Ya, lanjut ke firman Tuhan. Tadi Yakobus, surat Yakobus mencatat kalau dalam penderitaan itu, dalam ujian itu akan suatu kebahagiaan. Kalau ujian itu dari ujian itu dari iblis dan diizinkan Tuhan, ya. Supaya kita apa? Supaya kita naik level, supaya kita menjadi dewasa rohani, nggak gampang kebawa arus dunia ini, gampang kebawa arus dunia ini yang cewek-cewek. Sekarang lagi musim Blackpink, yang perutnya kelihatan kemana-mana, ikut bajunya kurang panjang, ya. Ada gaya, bahannya kurang, kelihatan sana, kelihatan sini. Ya, saya nggak ingin orang loh, tapi alangkah baiknya kita anak-anak remaja, anak-anak Tuhan, ya, tampillah secantik dan sesopan mungkin, semakin
Saya kasih baju seksi istri saya nggak pernah dipakai. Buat Abi aja ya, dia nanti Abi kasih. Nggak pernah dipakai. Jangankan di luar, di kamar aja dia nggak mau pakai. Perasaannya kayak lagi di clubbing katanya, kayak di clubbing. Ya itu, ya. Jadi supaya kita nggak kebawa arus dunia. Dunia ini sangat gampang membawa kita. Dan ujian yang kita terima itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan akan kasih kekuatan khusus buat kita. Amin. Bagaimana cara berjalan bersama Yesus? Ya, siapapun kita, anak remaja, anak pemuda-pemudi, yang sekolah, yang kerja, utamakan utamakan Tuhan, maka akan diberkati sekolahmu, diberkati pekerjaanmu, bahkan sampai keluar kamu. Tetap andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya ingin masukin kesaksian saya, ya. Nanti besok lain lagi, ya. Daripada saya lupa, ini sangat-sangat, ya. Kalau saya merasa kalau saya mengandalkan Tuhan, saya berharap menaruh harapan pada Tuhan, itu semuanya diberkati. Ya, si merah itu lagi punya masalah, merah lagi ya. Bukan mobil merah, itu kemeja merah. Ya, akhirnya kemarin si merah mogok, dan sebagaimana mestinya beberapa pasukan prajurit mendorong si merah sampai Pak Serianto turun tangan langsung. Karena dia sedang lewat, ya, dan dia coba muka kau bis, naik sampai depan. Pak, akinya, aki minta ganti. Ya Tuhan, akinya si merah itu nggak murah. Saya pikir gitu, ya. Tapi saya nggak takut. Saya pikir pasti Tuhan sediakan. Saya ada tabungan di tabungan saya, walaupun nggak banyak. Ya udah, memang harus buka tabungan. Namanya kendaraan. Cuma yang bikin nyesek hati itu aki baru dibeli bulan 4. Bayangin, berapa bulan? 7 bulan. Aki tercepat yang saya punya. Setiap bengkel yang saya tanya, itu Bapak termasuk lama. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu. Itu lebih nyesek, Pak. Lah, kok bisa? Selama pakai si merah, saya ganti aki itu 1,5 tahun, 2 tahun. Dan ini yang paling muda, 7 bulan. Jadi prematur. Ya, saya sudah langsung kotak-kotak pakai logika. Jalan mobil langsung ke patrol, cari aki yang bisa ditambah, ya, dan cari yang garansi. Ternyata nggak ada. Ya, memang Tuhan kendali seperti itu. Balik, masukin mobil, ya sudah, tutupin aja lah, biarin. Tuhan, kalau memang Tuhan sediakan, ya saya akan bobol tabungan saya. Karena tabungan itu buat hal-hal yang penting, yang sangat-sangat penting istilahnya. Kalau harus gitu ya. Tapi kalau masalah ini saya selain sama Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, tadi pagi saya masih berusaha minjem alat untuk tes aki dan minjem cas sasaka Bang Ami, tapi lupa, baru dibawa sekarang yang baru. Nah, singkat cerita, aki itu saya tes voltasenya benar, tapi tes apa tekak, ya udah. Saya tanya terakhir,
teknisi di Subang, Pak, gini, apinya ya sudah, berarti deal beli aki baru. Kebetulan lagi saya pinjam alat ke teman saya, ada teman saya jualan aki, ya mereknya memang nggak terkenal, harganya juga cukup murah, beda sampai 250.000 dari aki yang saya pakai. Jalannya waktu, jam berapa ada tante-tante datang bagi berkat. Sore lagi ada lagi orang yang kirim berkat lagi. Wah, bisa banget. Dan tadi awal ini ibadah dimulai, ada mas-mas juga ngantar berkat lagi. Dan saya belum buka. Dan saya pastikan itu harganya pas di akibat. Andalkan Tuhan. Kalau pakai logika terus nggak mungkin. Ya, satu hari loh, satu hari. Kalau Tuhan sudah berkehendak, satu hari dicukupkan. Saya pengen langsung hari ini disaksikan, ya supaya saya nggak lupa bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya sambut itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Dia tidak pernah melupakan kita, asalkan kita mau mengadakan Tuhan. Sesusah apapun kita, andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Ya, bersukacita. Yang kedua, bersukacita senantiasa. Nah, kalau lagi jalan bersama Yesus, mungkin ada cobaan, mungkin ada ujian, batu kita harus lewati, lubang harus kita lewati, tetap harus sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sudah kejauhan. Saya bercepat. Bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan apa? Juga. Yesus tetap berjalan bersama Yesus, tetap dengan sukacita. Ya, jangan cemberut, jangan baperan, jangan galau, dibully, cewek, dibohongin, cewek, disalib, cewek. Ya, udah 2020 masalah-masalah sepele-sepele itu lewat. Jangan diublak-ublak di situ-situ aja. Kalau kita mau naik level, ya. Ketiga, ya saya pernah bawakan tentang mengucap syukur. Setiap kita mengucap syukur, ada berkat, ada pertolongan dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Coba aja kalian, coba. Saya sudah merasakan itu. Ya, jangan sepelekan dalam hal mengucap syukur. Pagi hari kalian bangun, ya, kalian bangun itu harus mengucap syukur. Kalau bangun cuma matanya doang yang bangun, badan kalian tetap terbaring, gimana coba? Gak enak kan? Mengucap syukur. Baca HP, berdoa. Lagi nulis berarti, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur aja. Apa yang Tuhan kasih. Mungkin saat ini kita dikasih sakit, udah ucap syukur aja. Usahakan ucap syukur. Waktu saya sesak, sisi saya yang lihat saya nafas saya seperti apa. Ya, yang jam 3 pagi itu saya sudah berserah. Tuhan, saya mengucap syukur untuk nafas yang Kau beri hari. Dari jam 5:30 sampai jam 5:30 saya tidak tidur. Saya bergumul dengan nafas saya dan saya berdoa terus. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Apa salah saya? Saya introspeksi diri saya.
apa yang saya selama ini buat kau kecewa? Kurang apa yang saya lakukan saat ini untuk engkau? Saya hidup ingin bersama. Saya hidup ingin melayani. Sampai terakhir doa saya, anak saya Eksan masih kecil. Izinkan saya beri kesempatan. Nafas saya itu nggak enak, benar-benar gak enak. Perut sakit, dada sakit, nyari nafas itu kayak kita nyari kemana-mana. Mengucap syukur senantiasa, itu yang saya pelajari dan saya dapatkan, dan itu membuat kekuatan buat saya. Saya sampai saat ini saya berserah. Semua kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, sampai saat ini saya berdiri di tempat ini, saya berada di tempat ini, kehendak Tuhan yang terjadi. Besok Tuhan mau apa? Terserah Tuhan. Saya sudah 100% saya kasih buat Tuhan. Ya. Tuhan mengendaki kita mengucap syukur, baik dalam segala hal, waktu sakit, sehat, susah, bukan hanya senang waktu kita dapat berkat, tapi waktu kita susah, waktu kita terhimpit, mungkin kalian dikucilkan, mungkin kalian dapat masalah di keluarga, dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, tetap mengucap syukur. Saya udah bermain musik, kita akan nyanyikan pujian. Orang yang berdialog bersama Yesus akan membawa kemenangan. Contoh di Alkitab yang paling jelas adalah Ayub dan Yesus. Ia selalu mengucap syukur dalam segala apapun. Saya udah kita bangkit berdiri. Terima kasih Kau baik, Kau sangat baik. Haleluya. Kami bersama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup.
berjalan dengan dunia, masih sibuk dengan dunia. Mari, anak-anak remaja di Megawan Tuhan memberkatimu. Tuhan akan memberikan engkau selalu kasih-Nya di dalam hidupmu. Haleluya. Engkau adalah Kau ada
pulang ke rumah kami masing-masing. Besertalah dengan kami Tuhan di perjalanan dimanapun kami berada, dan kami pulang ke rumah kami membawa berkat ilahi. Kami diubahkan, kami dipulihkan, kami mendapat kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pemuda remaja yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan. Kasih Allah, Bapa, Anak, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya.